Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama aku Misha Jalagirinda. Kali ini aku akan membahas tentang aplikasi Zahir Accounting Online. Ini sebagai video ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pemrosesan Transaksi. Saya dari kelas Q1 dengan NIM 18410100026. Oke, langsung saja kita bahas pada bab pertama. Bab pertama menjelaskan tentang aktivitas aktiva tetap. Nah, saya akan menjelaskan DVD dan sysflow aktiva tetap. Jadi, setelah user melakukan registrasi, user bisa melakukan data entry harta tetap, atau jika user sudah memiliki akun untuk regisnya, langsung saja ke data entry harta tetap dan mengisi data-data sebagai berikut. Jika user ingin melakukan penyusunan harta tetap, mengisi bulan dan tahun. Jika user ingin memilih atau mengunduh laporan, langsung ke menu laporan, nanti akan muncul data laporan harta. Begitu juga dengan yang ada di sysflow. User melakukan registrasi dulu dengan mengisi data user dan perusahaan. Jika sudah registrasi dan memiliki akun aplikasi, nanti akan mengisi data entry harta tetap dan mengisi data harta aktiva tetap, kemudian bisa mengunduh laporan harta tetap. Jika user ingin melakukan penyusutan harta tetap, langsung bisa muncul laporan penyusutan harta tetap. Kekurangan dari fitur aktiva tetap pada aplikasi Zahir adalah tidak adanya fitur backup data untuk mengantisipasi apabila terdapat data yang hilang. Jadi saya buatkan backup data setiap proses yang ada. Lanjut ke bab kedua. Di bab 2 akan membahas tentang aktivitas konversi PPIC atau Planning Product Inventory. Kemudian saya akan menjelaskan DVD dan sysflow dari PPIC. PPIC menerima nota produksi dan bahan baku, manufacturing order dan order pembelian. Dari nota penerimaan produksi akan diproses bagian marketing dan menghasilkan data demands. Untuk bagian nota penerimaan bahan baku, nanti akan diproduksi oleh bagian gudang, kemudian akan masuk menghasilkan nota bahan masuk. Untuk manufacturing order, bakal diproses sama bagian produksi dan menghasilkan laporan aktivitas produksi. Untuk order pembelian akan diproses oleh bagian supplier, kemudian menghasilkan faktur pembelian. Dan untuk sysflow PPIC, yang pertama bagian PPIC membuat MCRM dan MCPM, kemudian akan diproses pada kontrak MVG. Kemudian bagian kontrak MVG melakukan konfirmasi kebutuhan PM dan biaya order, kemudian akan diteruskan ke customer dengan customer menerima konfirmasi kebutuhan PM dan biaya order. Kemudian akan mengirimkan PM dan menghasilkan surat jalan. Pada bagian PPIC, setelah membuat MCRM dan MCPM, membuat PPRM dan menghasilkan PPRM untuk diproses finance atau accounting, dan membuat PO. PO ini akan dibuat di warehouse dan dikirim ke supplier, kemudian supplier mengirimkan RM dan surat jalan untuk diberikan ke warehouse dan accounting. Pada bagian warehouse, dilakukan pemeriksaan surat jalan. Apabila sudah sesuai, akan dihitung kuantitas RM yang diterima
kemudian memasukkan RM dan BM ke area karantina, kemudian membuat dokumen BPPB, dan selesai. Apabila tidak sesuai, maka akan dilakukan cek data PO oleh accounting, kemudian akan dilakukan pemesanan RM dan menghubungi supplier untuk dikembalikan. Untuk ditarik kembali RM-nya, kemudian selesai. Lanjut ke kekurangan dari bagian PPIC. Seharusnya customer melakukan order ke bagian marketing. Marketing harus mendapatkan orderan sebanyak-banyaknya dari marketing dengan cara melakukan penawaran barang. PPIC melakukan penjadwalan produksi dan memastikan jumlah stok bahan baku produksi apabila data sales order yang sudah mendapatkan persetujuan dari marketing. Kemudian, bagian purchasing membeli bahan baku dari PPIC. Bagian gudang melakukan pengelolaan bahan baku dan barang yang sudah jadi, kemudian menulis bahan baku yang diterima dari penyuplai. Kemudian bagian keuangan membayar pembelian dan penerimaan penjualan yang telah dibayar dan memberikan laporan keuangan ke pemimpin. Bagian produksi membuat barang, menulis mesin, bahan baku, dan barang jadi. Terakhir, bagian quality control melakukan pemeriksaan hasil produksi untuk mengecek kualitas barang, kemudian dikirim ke bagian gudang, kemudian dikirim ke bagian customer. Lanjut ke bab ketiga. Di bab 3 dibahas tentang aktivitas akuntansi, jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laba rugi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang DVD dan cash flow dari aktivitas akuntansi. DVD dari aktivitas akuntansi, yang pertama adanya dokumen bukti transaksi, yang kemudian pada siklus akuntansi akan dilakukan pencatatan, peringkasan, dan pelaporan untuk laporan keuangan dan laporan arus kas. Apabila dokumen bukti transaksi dibuat pelaporan, maka akan dibuat jurnal, kemudian buku besar, neraca saldo, kemudian bisa dibuat neraca lajur atau langsung ke laporan keuangan untuk menghasilkan laporan arus kas. Nah, dari jurnal penyesuaian ini nanti dilakukan pengecekan dan dibuat laporan laba rugi, laporan neraca, laporan modal, laporan arus kas, dan jurnal pembalik. Untuk laporan laba rugi akan menghasilkan jurnal penutup, untuk laporan neraca akan menghasilkan neraca penutup. Apabila pelaporan tadi pada jurnal dilakukan buku pembantu, maka akan dibuat buku bantu, utang, dan piutang. Dari jurnal itu akan ada hasil jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal memoria. Untuk cash flow aktivitas akuntansi, dari bagian keuangan akan mencatat laporan laba rugi dan menghasilkan laporan laba rugi untuk dibuat jurnal dan dibuat neraca saldo. Kemudian apabila membuat jurnal akan menghasilkan laporan jurnal dan membuat buku besar dan akan menghasilkan laporan buku besar untuk diteruskan ke neraca saldo. Dari neraca saldo akan menghasilkan laporan neraca saldo. Dari laporan neraca saldo dan buku besar akan menghasilkan laporan keuangan yang dikirimkan kepada pimpinan berupa laporan perubahan saldo dan laporan laba rugi. Kekurangan dari aktivitas akuntansi yang ada pada aplikasi Zahir Accounting adalah tidak adanya backup laporan dan catatan yang ada di jurnal tidak akurat, sehingga pimpinan seharusnya dapat melakukan pengecekan secara berkala. Selain itu juga dapat memberikan laporan keuangan semuanya pada pimpinan, tidak dipisah-pisah antara buku besar dengan neraca saldo.
Lanjut ke bab 4. Di bab 4 akan membahas aktivitas penjualan atau pendapatan dan pembelian. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang divisi penjualan dan pembelian. Untuk pembelian, nanti akan menghasilkan laporan pembelian, nota pembelian. Laporan dan nota pembelian akan diberikan kepada pegawai toko. Kemudian dari pegawai toko akan mengirimkan data barang, data pegawai, dan data pembelian kepada pembeli. Selain itu, nota pembelian dan laporan pembelian akan dikirim ke pimpinan toko. Untuk penjualan, data penjualan dan nota penjualan akan diberikan kepada konsumen. Dan konsumen juga memberikan nota penjualan kepada penjualan. Kemudian penjualan juga menghasilkan laporan penjualan, nota penjualan, dan laporan stok barang untuk dikirimkan ke pimpinan toko. Dari penjualan, laporan penjualan, dan nota penjualan akan dikirim ke pegawai toko. Kemudian barang dan pegawai toko akan memproses ke pembelian. Ini adalah cash flow penjualan dan pembelian secara tunai. Dari customer memilih barang yang mau dibeli dan order barang dengan melakukan pembayaran, kemudian akan diteruskan ke bagian penjualan. Order barang membuat bukti pembelian, dan bukti pembelian akan dikirim ke customer sebagai bukti pembelian, dikirim ke bagian gudang untuk menyiapkan barang yang diorder, dan barang yang diorder akan dilakukan pengiriman barang dengan surat jalan. Kemudian bukti pembelian akan dibuat surat jalan, dan surat jalan akan diberikan ke bagian gudang. Dari barang yang sudah dikirim, customer akan melakukan pengecekan barang apakah sudah cocok dengan bukti pembelian. Kemudian menandatangani surat jalan dan mengembalikan bukti pembelian, dan akan menghasilkan surat jalan yang sudah ditandatangani, dan untuk bukti pembelian akan diberikan ke bagian pengiriman. Begitu juga dengan surat jalan yang sudah ditandatangani. Setelah bagian pengiriman, laporan penjualan nanti akan menghasilkan laporan penjualan untuk diberikan ke bagian pimpinan. Selain itu, dari bagian penjualan juga mengirimkan laporan keuangan ke bagian keuangan, dan laporan keuangan itu akan dikirimkan ke bagian pimpinan. Sama seperti pada bagian pembelian tunai, pembelian kredit pun juga dilakukan hal yang sama. Kekurangan dari fitur penjualan dan pembelian pada aplikasi Zahir Accounting adalah tidak ada fitur retur penjualan. Maka saya buatkan Susflow untuk fitur retur penjualan dengan seperti berikut. Pelanggan membuat surat permohonan retur apabila barang rusak. Kemudian akan dibuat memo debit dan mengirim barang retur dan memo debit. Kemudian pada bagian penjualan, memo debit membuat memo kredit dan menghasilkan laporan memo kredit. Pada bagian penerimaan barang yang diretur
dan memo kredit dilakukan pemeriksaan apabila sudah sesuai membuat laporan penerimaan barang dan menghasilkan laporan penerimaan barang dan barang retur. Untuk laporan penerimaan barang dan barang retur akan dikirim ke bagian gudang untuk dicatat masuknya barang dan catatan penerimaan barang. Sekian informasi dan penjelasan saya tentang aplikasi Zahir Accounting. Maaf apabila ada salah-salah pengucapan atau dirasa kurang jelas. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kalian yang menonton video saya. Terima kasih banyak dan saya harap ini pasti bermanfaat untuk kalian apabila ingin menggunakan aplikasi Zahir Accounting. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video informatif selanjutnya.